Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Teman-temanku sekalian, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap kaum muslim. Tak peduli kaya atau miskin, tua atau muda, kuat fisik ataupun lemah, pria atau wanita, semua diwajibkan dengan kewajiban menuntut ilmu. Baginda tercinta Muhammad SAW bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas mengenai kewajiban menuntut ilmu. Yang menjadi pertanyaan kita semua, ilmu apa yang sebenarnya wajib dipelajari? Apakah semua bidang keilmuan atau hanya ilmu tertentu? Teman-temanku semua, dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim ini tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku untuk bermuamalah sesama manusia. Yang dimaksud ilmu agama adalah ilmu untuk mengerjakan setiap kewajiban agama. Sebagai contoh, ketika seorang muslim diwajibkan untuk mendirikan sholat, maka ia harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, seperti syarat sah sholat, rukun sholat, wudu, dan lain sebagainya. Seorang muslim apabila dia hendak melakukan sesuatu perbuatan, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu tentang perbuatan yang akan ia perbuat tersebut. Sebagai contoh, seorang pedagang harus mengetahui tentang ilmu jual beli sebelum ia terjun ke pasar. Hal ini dilakukan sebagai kehati-hatian agar tidak terjerumus kepada keharaman. Sampai melakukan ibadah sekalipun, kita mesti mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah tapi kita tidak paham ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut? Bukannya mendapatkan pahala, hal tersebut justru akan mendatangkan dosa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin berkata, bagaimana mungkin engkau beribadah kepada Allah sedangkan engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Karenanya wajib bagimu untuk memiliki ilmu tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan, seperti bersuci, sholat, berpuasa, dan lainnya. Berikut dengan hukum serta syarat-syaratnya agar engkau dapat beribadah dengan benar. Menuntut ilmu bukanlah sebuah perkara yang mudah. Banyak tantangan, rintangan, cobaan yang datang menghampiri. Karenanya, agar setiap penuntut ilmu bisa menghadapi setiap masalah yang datang, dibutuhkan perbekalan dalam mencari ilmu. Menurut Imam Syafi'i, bekal mencari ilmu ada 6. Yang pertama, cerdas. Dengan memiliki kemampuan menangkap ilmu, bukan berarti IQ harus tinggi. Walaupun dalam mencari ilmu, IQ yang tinggi sangat menentukan sekali. Selagi akalnya mampu menangkap ilmu, maka ia berarti sudah memiliki bekal yang pertama ini. Berbeda dengan orang gila yang memang akalnya sudah tidak bisa menerima ilmu, maka sulitlah mereka dalam meraih ilmu. Yang kedua, semangat. Bersungguh-sungguh dan tekun dalam mencari ilmu, sebab tanpa kesemangatan dan ketekunan ilmu tidak dapat didapatkan. Sepintar-pintarnya manusia, jika dia malas dan tidak semangat dalam belajar, maka tidak akan berhasil. Yang ketiga, sabar, tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam mencari ilmu. Menuntut ilmu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan onak dan duri. Karenanya akan selalu ada rintangan yang datang dari berbagai sisi, baik itu dari guru, teman, maupun dari pelajaran yang sedang dikaji. Selain itu, termasuk dari kesabaran adalah dengan sabar dari godaan dunia yang menyibuk. Keempat, biaya. Orang yang menuntut ilmu juga memerlukan bekal sebagai biaya.
Hanya saja yang dimaksud biaya di sini bukan harus memiliki segepok uang. Biaya yang dimaksud dalam mencakup kebutuhan kita, makan, minum, sandang, dan papan secukupnya, dan biaya tempat di mana kita menimba ilmu. Kelima, petunjuk guru. Orang yang menuntut ilmu harus memiliki guru, sebab gurulah yang nanti akan menjadi penjelas dan pembimbing dalam ilmu yang sedang dikaji. Dengan adanya guru, kita bisa meminimalisir kesalahan dari ilmu yang sedang dipelajari. Yang keenam, panjangnya waktu. Menuntut ilmu tentunya membutuhkan waktu yang amat panjang dan mempunyai target. Karena tanpa target, menuntut ilmu akan hampa dan malaslah kita belajar. Setelah kita menggapai apa yang kita targetkan pun tak lantas berhenti. Karena semakin banyak ilmu yang dipahami, maka lebih banyak ilmu yang belum dipahami. Itu artinya tidak ada kata berhenti belajar selama hayat masih di kandung badan. Karena itulah, marilah kita senantiasa semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Insya Allah bagi siapapun yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.